Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, gereja memperingati Santo Andreas Dunglac bersama dengan kawan-kawan. Dia adalah seorang imam dan seratusan martir di Vietnam. Kita tahu perkembangan iman di Vietnam bukanlah sebuah perkembangan yang tanpa tantangan atau hambatan. Di mana saja iman Kristiani diwartakan, kita tahu sepanjang sejarah gereja saudari-saudara selalu ada penghambatan, selalu ada tantangan, dan di antara itu semua ada darah para martir yang tertumpah. Begitulah yang terjadi dengan Santo Andreas Dunglac, seorang imam dan seratusan martir di Vietnam. Atas darah para martir inilah gereja Vietnam sekarang bertumbuh dengan subur. Saudari-saudara, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19 menurut kalender liturgi gereja Katolik. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah dalam hatimu, jangan kalian memikirkan terlebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengawali renungan hari ini, renungan Mutiara Pagi, dengan mengutip penggalan lagu yang tentu saya percaya Bapak Ibu pernah dengar atau bahkan sangat menguasainya. Judulnya Jangan Pernah Menyerah. Saya coba nyanyikan satu bait, moga-moga tidak terlalu jelek. Jelek pun tidak apa-apa. Yang penting adalah isi syairnya. Kurang lebih bunyinya seperti ini, saudara-saudari. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Itu hanya sepenggal, saudara-saudari, sebuah lagu yang menurut saya sangat meneguhkan iman kita, tapi juga meneguhkan permenungan kita atas perikop Injil Tuhan hari ini. Tuhan tidak selalu menjanjikan bahwa langit akan selalu biru
jalan akan selalu rata. Itu bukan janji Tuhan tentu saja. Bahkan di dalam perikop Injil hari ini dengan terang-terangan, dengan terus terang Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus siap menanggung resiko, siap memikul salib. Seringkali kita katakan ada harga yang harus dibayar. Itu. Maka benar kata lagu tadi saudara-saudara bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit yang selalu biru, jalan yang selalu rata. Itu bukan janji Tuhan. Kita akan menjumpai pengalaman-pengalaman yang tidak mudah sebagai pengikutnya. Sejarah gereja telah menunjukkan itu. Santo Andreas Dunglac, para martir Vietnam yang dirayakan atau diperingati hari ini, telah mengalami apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Dan dalam dunia kita saat ini saudara-saudara, kita sendiri mengalami itu di mana-mana. Menjalankan, melaksanakan iman Kristiani itu tidak selalu mudah. Tidak selalu gampang. Apalagi dengan perkembangan media sosial yang luar biasa saat ini saudara-saudara. Orang dengan mudah menghina, menyerang, menjelekkan, merendahkan iman Kristiani. Dengan mudah, dengan gampang kita temukan itu di media-media sosial, di YouTube, di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Jangan kaget dengan semuanya itu, meskipun seringkali kita mungkin emosi, mungkin kita marah, mungkin kita tidak terima, mungkin kita ingin membalas saudara-saudara. Tapi pertama-tama ingatlah bahwa Yesus sudah pernah mengatakan itu. Karena namanya kita akan mengalami penolakan. Bahwa karena namanya kita akan mendapatkan penghinaan, bahkan pembunuhan. Kata-kata Yesus benar dan sudah menjadi nyata dalam pengalaman itu. Benar pula kata-kata yang diungkapkan oleh syair lagu "Jangan pernah menyerah" tadi saudara-saudara. Seringkali saudara-saudari dalam hidup beriman Kristiani kita ya curhat, kok susah amat menjadi orang Katolik. Kok begini amat menjadi pengikut Yesus? Kalau kita dihina barangkali kita terima, seringkali ada yang saya dengar begitu. Tapi menghina Tuhan Yesus, merendahkan Dia, merendahkan gelar-gelar Yesus yang justru sangat diagungkan, dimuliakan oleh para pengikutnya. Itu seringkali membuat kita marah saudara-saudara, kita emosi. Tapi sikap pertama yang harus kita tunjukkan adalah bahwa Yesus sudah pernah katakan itu. Yang perlu kita lakukan adalah berdoalah untuk orang-orang yang menghina, orang-orang yang menolak, orang-orang yang seringkali merendahkan, memperlakukan diskriminatif para pengikut Yesus di dunia ini. Doakan. Yesus juga sudah pernah bilang kepada kita, doakanlah mereka yang memusuhi kamu, mereka yang menyakitimu, doakan. Dan ambillah pesan atau makna di balik segala peristiwa itu yang membuat iman kita tetap bertumbuh, yang membuat iman kita semakin matang, yang membuat kita tetap teguh berdiri, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kalau kita harus menyerahkan nyawa, kita serahkan itu karena Tuhan. Kita serahkan itu demi Tuhan. Inilah inti firman Tuhan hari ini saudara-saudari, supaya kita tidak kagetan, kita tidak putus asa, tidak gampang menyerah berhadapan dengan situasi-situasi yang 2000 tahun lalu Tuhan Yesus sudah peringatkan kita.
Penganiayaan karena iman Kristiani nyata adanya kita alami. Di kota-kota besar lebih nyata lagi. Menjadi bahan pergunjingan, menjadi bahan perlakuan diskriminatif. Mau ibadah, mau bangun rumah ibadah apalagi, ditolak, didemo terus-menerus. Latihan kor di lingkungan, atap rumah dilempari dengan batu. Itulah konsekuensi menjadi pengikut Yesus. Tetapi sekali lagi seperti kata Yesus hari ini, jangan putus asa. Jangan menyerah. Dia tetap menyertai. Dia akan membela dengan caranya sendiri. Menurut kebijaksanaan Tuhan, bukan menurut kemauan kita. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, mari dalam situasi-situasi seperti ini, ketika kita menghadapi penolakan, penghambatan, pencobaan, penghinaan, baik di dunia nyata secara fisik, verbal, maupun di dalam dunia maya, di media-media sosial, kita tetap setia sebagai pengikut Tuhan. Kita membela iman kita dengan cara mengasihi mereka yang terus menyakiti, dengan mengampuni mereka yang terus menghina kita. Kita mendoakan mereka terus-menerus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah hati mereka untuk, katakanlah tidak perlu mereka menerima Yesus, tetapi minimal mereka tidak menghina Tuhan yang sangat kita cintai, Tuhan yang kita agungkan sebagai pengikut-pengikutnya. Saudari-saudara, pencobaan, penolakan bisa datang dari mana-mana, dari para musuh, dari mereka yang berbeda, juga dari iblis. Tapi Yesus sudah memberi kita jaminan, aku akan menyertaimu, aku akan membelamu. Kita hanya harus percaya akan apa yang dikatakan Yesus. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah, jangan mudah untuk siap-siap melawan dan sebagainya. Jangan membalas penghinaan dengan penghinaan, balaslah dengan mendoakan dan mengasihi. Itulah cara yang Tuhan kita ajarkan, bukan cara-cara kekerasan, bukan cara-cara manipulatif, bukan cara-cara diskriminatif, bukan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran cinta kasih. Teruslah bertumbuh dalam iman, tetaplah setia mewartakan imanmu tanpa harus menghina atau merendahkan mereka yang berkeyakinan lain. Mereka adalah saudaramu dalam kemanusiaan, kalau mereka bukan menjadi saudaramu di dalam iman. Tetap semangat berbuat baik, tetap setia kepada Tuhan. Dia pasti memberkati dan menyertai, dan Bunda Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami bahwa karena percaya, karena mengikuti Engkau, kami akan menjumpai macam-macam penghambatan, macam-macam tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Namun Engkau berjanji untuk menyertai kami selalu, membela, melindungi kami. Semoga Engkau terus menyertai, membimbing dan menyertai kami dalam perjalanan hidup ini, dalam usaha-usaha kami, dalam mengungkapkan iman, di dalam menghayati iman secara nyata di tengah dunia. Kuatkan kami agar terus setia. Berikanlah kami hati yang penuh cinta kasih, kesabaran, pengampunan, dan belas kasih-Mu sendiri kepada mereka yang terus
mengganggu, yang terus menghalangi, yang terus menyakiti, yang terus menentang iman Kristiani kami. Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan, kan hamba-Mu Aaron yang baru saja merayakan ulang tahunnya. Berkati dia dengan berkat rohani dan jasmani yang diharapkan. Semoga dengan bertambahnya usia, Aaron semakin bertumbuh menjadi dewasa, menjadi matang dalam iman, di dalam kebajikan-kebajikan manusiawi, dan terus percaya akan penyertaan-Mu kepadanya. Anugerahkanlah kesehatan jasmani rohani dan berikanlah dia kemampuan untuk menjadi baik dan terus bertumbuh dari hari ke hari, semakin menjadi pengikut-Mu yang bijaksana. Ingatlah juga Tuhan akan semua orang yang berbuat baik kepada kami dengan cara mereka masing-masing, lewat doa, lewat sapaan, lewat segala macam sentuhan kasih. Semoga Engkau memberkati mereka dengan cara-Mu yang bijaksana. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kami sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.